Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penilaian saham. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Definisi dan macam-macam saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Perolehan dividen ini biasanya tergantung keuntungan dari perusahaan tersebut dan telah diatur sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan dana segar atau modal untuk pengembangan bisnis secara jangka panjang. Macam-macam saham. Terdapat dua jenis saham, yaitu satu, saham biasa, pada umumnya memberikan hak atas pemilik saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. Pemilik saham juga mendapatkan prioritas untuk didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Yang kedua, saham preferen. Pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara saat pengambilan keputusan. Namun, pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Misalnya, pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen lebih dulu dibanding pemegang saham biasa. Berikutnya, poin yang kedua yaitu karakteristik saham. Menurut Purwanta dan Fahrudin, saham memiliki karakteristik antara lain: yang pertama, hak atas keuntungan perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Pembagian keuntungan tersebut dikenal dengan istilah dividen atau pembagian dividen. Yang kedua, hak atas perusahaan. Memegang saham pada dasarnya adalah pemilik perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham memiliki hak atas harta yang dimiliki perusahaan. Jika suatu ketika perusahaan tersebut dilikuidasi, maka pemegang saham berhak atas kekayaan perusahaan yang tersisa setelah utang perusahaan dilunasi. Yang ketiga, hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Setiap pemegang saham mempunyai hak suara dalam RUPS. Setiap lembar saham mewakili satu hak suara atau one share one vote pada sebuah pemungutan suara atau voting di dalam RUPS. Dengan demikian, setiap pemegang saham dapat menyatakan suaranya setuju atau tidak atas sebuah agenda dalam rapat pemegang saham. Pendekatan penilaian saham ada dua, yaitu analisis teknikal saham dan juga analisis fundamental saham. Analisis teknikal merupakan analisis yang didasarkan pada informasi berbasis pasar dalam memprediksi pergerakan harga saham individual atau pasar secara keseluruhan. Yang kedua, ada analisis fundamental, adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu sekuritas, seperti saham dengan menganalisis data keuangan yang secara khusus dianggap sebagai unsur fundamental perusahaan. Analisis fundamental sering diidentikan dengan nilai intrinsik saham. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai intrinsik saham berdasarkan nilai fundamental, yaitu A. Pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Yang pertama, ada nilai suatu aset adalah nilai sekarang atau present value dari arus kas imbal hasil yang diharapkan. Artinya, suatu aset dapat memberikan aliran cash flow selama investor memiliki saham perusahaan tersebut. Untuk mengkonversi aliran cash flow menjadi sebuah nilai saham, investor harus mendiskontokan aliran tersebut dengan
tingkat bunga yang diinginkan investor atau required rate of return. Yang kedua ada nilai intrinsik atau nilai teoritis suatu saham yang nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa datang. Yang ketiga ada tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimum yang diharapkan atas pembelian suatu saham. B. Pendekatan rasio harga terhadap earning atau price earning ratio. Pendekatan PER dalam penentuan nilai suatu saham dilakukan dengan menghitung berapa rupiah uang yang akan diinvestasikan ke dalam suatu saham untuk memperoleh 1 rupiah pendapatan atau earning dari saham tersebut. PER menunjukkan rasio harga saham terhadap earning atau dengan kata lain menunjukkan berapa besar pemodal menilai harga saham terhadap kelipatan dari earnings. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. PER merupakan variabel yang digunakan dalam estimasi nilai intrinsik saham, yaitu dengan cara mengalikannya dengan earning per share atau EPS yang diharapkan. EPS atau laba per saham adalah rasio yang mengukur pendapatan bersih perusahaan pada suatu periode dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dengan rumus PER sama dengan harga saham dibagi dengan earning per lembar saham. Contohnya yaitu misalkan jika harga per lembar saham dari perusahaan X adalah Rp10.000 dengan rasio EPS Rp20, maka berapakah PER-nya? Yaitu tinggal kita masukkan saja di rumusnya, PER sama dengan harga saham dibagi earning per lembar saham, sama dengan 10.000 dibagi Rp20, hasilnya Rp500. Jadi harga ini menandakan bahwa seorang investor siap untuk membayar Rp500 untuk setiap Rp1 pendapatan suatu perusahaan. Yang keempat, pasar saham, bursa efek. Pasar saham itu merupakan bagian dari bursa efek. Bursa efek merupakan pihak yang menyediakan dan menyelenggarakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran beli dan jual efek berbagai pihak dengan tujuan memperdagangkan efek. Efek merupakan surat berharga, mulai dari surat pengakuan utang, surat berharga komersial, obligasi, saham, tanda bukti utang, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Dengan kata lain, di dalam bursa efek, investor tidak hanya bisa menjual dan membeli saham, tapi juga bisa membeli dan menjual jenis surat berharga lainnya. Bursa efek juga dapat memberikan informasi mengenai permintaan ataupun penawaran saham. Yang kelima, mekanisme perdagangan saham. Mekanisme perdagangan saham atau efek yang ada di bursa dilakukan dengan menggunakan sistem perdagangan Jakarta Automated Trading System atau JATS. Perdagangan yang dilakukan di bursa ini hanya bisa dilakukan oleh para anggota bursa atau AB, yang sekaligus menjadi anggota clearing KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dengan kata lain, perdagangan yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BEI ini berdasarkan pada sistem order. Mekanisme perdagangan saham terbagi menjadi 6 bagian yang meliputi 1. Menjadi nasabah perusahaan efek, 2. Pelaksanaan order investor, 3. Ke floor trade, 4. Ke JATS, 5. Terjadi transaksi atau macet, 6. Penyelesaian transaksi. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.